Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling sering dibangun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena Sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeber. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi, ternyata orang keturunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim, kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya, yaitu lari bena Sofa wal Marwah, menceritakan wal Marwah menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok itu pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang juriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabak tufakul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisolusannya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin itadawil ulumin nasbiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Nah, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnan bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbar. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka masih punya sisa-sisa kitab samawi. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin atau an Ka'bil Akhbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhilus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras
zaman maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi saya urun nerangkan maulid, tapi jangan diundang lagi ya, pokoknya saya ini kaidahnya jelas, kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu, kalah alim ngatur yang alim haram, kalah tua ngatur sing tua haram, tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom kan wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ke samina wa atona. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab, nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke Tarikh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan, pernah tak tanya, kenapa kalau maulid baca 3-3-nya? Ben ka asobia, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal semua. Berjanji cerita Al-Hadis Diba, yang ini Diba. Al-Hadis Susani an Yasabin atau an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang tidak diajarkan? Disimpan fisunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinil ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimat madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa anni faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang Bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya Bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara, sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan, sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul aqli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul aqli, kebaikan secara makna. Ya mestinya kena al-jamalul aqli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani Diba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Wis tuku terjemahannya tetap ra paham, ra bakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW, tapi dia nggak mau iman karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanu bisyam. Zaman itu Syria, Libanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yuakhiru islamahu. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina
Umar karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di Syam. Iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Ka'bul Ahbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil a'la itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng, namanya Surakoh. Itu digojlok sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi guyon gitu aja. Nabi guyon aja itu. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu, Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal tak pakai mahkota guys. Barang setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot, mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisa walam yaqul litamlikaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, la taftahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasefnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasef. Kasef itu satu apa? Kenyataan yang dipertontonkan oleh Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah ceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini teman-temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian, Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini Ustaz sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata Ustadz tuh sandi dari mana Pak? Uang, gak kurang ajar gitu, itu Ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa Ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf atau belum muharraf. Kalau muharraf orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, hasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kata. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi.
Sandinya pertama layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya walam ya'khud min hasyai'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja enggak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Enggak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditompo. Mbok kayak saya ketahui darahnya hadiah ya di tompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah, akhirnya, wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wafi katifihil aisar khotamun nubuwah, mislu baidotin nu'amah. Di apa katifil aisar? Apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khotamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman, yaitu misubaidotin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing, waduh caranya enggak gimana. Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau nabi ini jenengan sering blodor gampang, ini kan nabi kan sering priayi. Tapi nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Waktunya Salman fa'aqabba alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam, ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gimana boh? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrem, pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham. Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina.
Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara lagi yang ditulis itu wasolat kiblaten, dan Nabi pernah sholat di dua kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-qiblatin. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah, lah itu dibak berjanji. Itu fasih betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau simtud duror itu madainya isek luar biasa, brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat isitok wis tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubdu bil hawa. Itu sholawat sing kena go nyaur utang kabul kajate wonya gitu. Sholawatnya sekali permintaannya panjang sekali. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai wayuk tabu ya bi inayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sholawatnya sampean kan enggak seneng tanhalu bil uqad, semua problem hilang. Watan farijul kurab, semua kesusahan hilang. Waktu bil hawa cek kabul kajate. Waktu nalu biro kasil sing seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi kok jaluane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat aku kawi ngoten mawon nggih. Jadi tetap baik gitu. Tapi ya ndak kelasnya yang sholatan ya tasbihu ruhul musolli alaihi fi. Ini sudah sholawat sek. Pokoke butuhe sambung kajeng. Nah, sampean butuhe kabul. Jadi ya tidak apa-apa lah. Kira-kira tawasul lebih sholawat ora mbek gunung kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.